Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardia Citra Dewi dengan nomor induk mahasiswa 1123002, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan awal bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha berdasarkan data astronomis serta pendapat beberapa mazhab fikih di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang kondisi astronomis. Menurut buku Ephemeris, ijtima' atau juga disebut dengan konjungsi bulan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 10:02 lewat 15 detik waktu Indonesia Barat. Saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia pada hari itu, posisi hilal sudah di atas ufuk dengan ketinggian berkisar antara 0 derajat 44 menit di Jayapura hingga 3 derajat 12 menit di Banda Aceh. Elongasi bulan atau jarak sudut antara bulan dan matahari berada di rentang 5 derajat 50 menit hingga 7 derajat 6 menit, yang artinya masih di bawah kriteria imkanur ruqyat. Karena menurut Mabims, yaitu tinggi hilal minimal adalah 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sebagai contoh, di Provinsi Jakarta, waktu matahari terbenam itu adalah pukul 17:43 waktu Indonesia Barat. Sedangkan bulan terbenam 17:52. Tinggi bulan berada di 1 derajat lewat 28 menit dan elongasi dengan 6 derajat 39 menit. Artinya apa? Artinya hilal secara hisab telah wujud, namun dari sisi ruqyat belum memenuhi imkanur ruqyat atau kriteria. Lalu, bagaimana dengan penentuan awal Dzulhijjah menurut madhab? Menurut Muhammadiyah yang menggunakan hisab wujudul hilal, karena hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, meskipun sangat rendah, maka 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah ditetapkan pada hari Rabu 28 Mei 2025 dan Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Sedangkan Nahdlatul Ulama dan pemerintah Indonesia menggunakan metode ruqyat dan imkanur ruqyat. Dan diprediksi bahwasanya pada tanggal 27 Mei 2025 hilal belum memenuhi kriteria imkanur ruqyat Mabims, maka kemungkinan besar bulan Dzulqa'dah akan diistimalkan atau disempurnakan menjadi 30 hari, sehingga 1 Dzulhijjah akan jatuh pada hari Kamis 29 Mei 2025 dan Idul Adha akan jatuh pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu hisab dan juga ruqyat. Hisab dan ruqyat merupakan dua metode yang digunakan untuk perhitungan awal bulan. Nah, kalau hisab sendiri itu sering digunakan oleh Muhammadiyah dengan menggunakan perhitungan matematika atau astronomi. Sedangkan ruqyat merupakan melihat secara langsung atau mengamati bagaimana hilal itu, apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Sedangkan imkanur ruqyat yaitu mengambil dari dua-duanya, yaitu menggunakan hisab dan dipastikan dengan ruqyat. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu bagaimana penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia itu juga terkait dengan konsep wilayatul hukmi, yaitu wilayah otoritas hukum yang berwenang menetapkan awal bulan berdasarkan kriteria masing-masing. Contohnya seperti kemarin saat bulan puasa itu kan
yang memenuhi kriteria dapat melihat hilal itu berada di Provinsi Aceh. Jadi dari sekian 34 provinsi kita menunggu kepastian laporan dari Provinsi Aceh apakah dari Provinsi Aceh tersebut dapat melihat hilal. Jika dapat melihat hilal, maka kita juga mengikuti puasa akan dilaksanakan pada esok harinya. Namun jika tidak, maka akan diistimalkan. Sama halnya besok juga pada saat tanggal 1 Dzulhijjah, di mana menurut kriteria yang sudah di-sharekan tadi dari buku Epemeris, yang dapat melihat hilal itu dari Provinsi Aceh yang sudah memenuhi kriteria Mabims. Jadi untuk besok insya Allah juga kita akan melihat dan juga menunggu dari Provinsi Aceh apakah mereka dapat melihat hilal seperti itu. Penting juga untuk mengenal buku Epemeris atau data astronomis yang memuat informasi tentang posisi matahari dan bulan, waktu terbenam, tinggi hilal, dan elongasi yang menjadi acuan dalam hisab. Namun, perbedaan ini adalah hal yang sangat wajar dan tidak perlu menjadi sumber perpecahan, karena masing-masing berdasarkan pada metode syar'i yang diakui dalam fikih Islam. Bahkan mungkin saja kita akan berbeda juga dengan negara lain, seperti pemerintahan Arab Saudi bisa saja menetapkan Idul Adha pada tanggal yang berbeda dengan Indonesia karena perbedaan waktu, posisi geografis, dan metode ruqyah. Namun hal itu tidak perlu menjadi sumber perpecahan karena perbedaan itu sungguh hal yang wajar. Seperti itu. Mungkin semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang proses penetapan awal Dzulhijjah dan pentingnya toleransi dalam menyikapi perbedaan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.